Komisi 10 DPR RI menilai gaji guru sebesar minimal 5 juta rupiah per bulan merupakan angka yang ideal untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan Komisi 10 DPR RI terkait kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan guru. Hasil kajian itu kemudian menjadi landasan bagi DPR untuk terus mendorong pemerintah meningkatkan penghasilan guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun non-ASN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, mengatakan pihaknya telah menghitung besaran penghasilan yang dinilai layak bagi guru. Menurutnya, nominal 5 juta rupiah per bulan menjadi angka yang paling sesuai untuk menunjang kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai gaji guru saat ini memang telah mengalami peningkatan, namun kenaikan tersebut dinilai masih belum mencapai tingkat yang optimal untuk memenuhi harapan kesejahteraan para guru. Karena itu, lalu memandang pemerintah perlu segera menyusun skema penghasilan guru yang lebih ideal dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut juga menjadi respons atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi gaji guru dan pegawai negeri sipil. Kemarin banget Pak Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebocoran anggaran ini menjadi salah satu penyebab hambatan kenaikan gaji guru. Ini seperti apa sih Bang? Ya, kami tentu memandang ini positif aja sebenarnya. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal. Sebenarnya kalau nggak naik itu nggak juga naik, tetapi memang tidak atau belum optimal. Nah, tentu Presiden ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah hari ini sedang memformulakan besaran gaji guru yang ideal. Nah, oleh sebab itu, walaupun demikian, kami di Komisi 10 tetap mendorong agar gaji guru ini benar-benar naik sesuai dengan perhitungan yang layak. Kami sudah menghitung di Komisi 10, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Mungkin nggak ada misalnya dorongan dari Komisi 10 untuk Pak Presiden ini bisa menyampaikan secara langsung gitu Bang? Ya, kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus. Tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas. Nah, kami hari ini di Komisi 10 mengejar itu dan mengingatkan terus kepada Bapak Presiden bahwa salah satu fondasi keberhasilan pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Mas, isu lain, Mas Lalu, ini kan lagi rame beberapa hari ini kan adanya aksi ya. Ada tim yang memang menyampaikan menolak MBG berpendidikan sebaliknya. Tapi yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah ada di Batam khususnya. Ini anak sekolah SD sampai SMP sampai turun ke jalan untuk bisa menyuarakan hal yang dimana sifatnya adalah mendukung MBG. Tapi di sini concernnya adalah apakah memang diperbolehkan dan juga cukup etis apalagi melibatkan anak-anak sekolah khususnya dari SD sampai SMP. Saya melihat ada fenomena kekhawatiran ya. Ada fenomena kekhawatiran jika program MBG ini diberhentikan atau selesai. Bagi daerah-daerah selain di kota-kota besar, ya, MBG ini memang sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, saya melihat entah apa latar belakangnya begitu, saya dan teman-teman di Komisi 10 itu melihat ada fenomena kekhawatiran akan diberhentikannya program MBG. Manfaat MBG ini sebenarnya sangat penting jika dikelola dengan baik, jika dapur-dapur yang hari ini ada betul-betul melaksanakan sesuai dengan standar, sesuai dengan juklak-juknis yang sudah diberikan oleh BGN. Nah, yang hari ini demo turun agar MBG ini dilanjutkan, ya tentu mereka yang sudah merasakan manfaatnya, manfaat dan arti positif ya. Saya tidak menyinggung hal-hal yang negatif, tetapi bagi anak-anak kita, terutama di daerah-daerah yang di luar kota-kota besar, manfaat MBG ini sungguh sangat dirasakan. Buktinya adalah tingkat kehadiran siswa di sekolah dengan adanya program MBG ini semakin meningkat. Kemudian gizi anak-anak kita di sekolah juga terpenuhi. Tapi lagi-lagi kami garis bawahi, jika program ini terus dilanjutkan, maka tolong prioritaskan daerah-daerah yang memang siswa-siswinya sangat membutuhkan. Kalau kita lihat grafik
Ternyata di daerah-daerah yang justru sangat membutuhkan dapurnya malah sedikit. Daerah-daerah yang ternyata banyak kalangan menengah ke atas itu dapurnya berlebihan. Nah, kami mendukung teman-teman di BGN untuk mengatur tata kelola ini agar menjadi lebih baik. Tapi ini sifatnya bukannya malah jadi mobilisasi siswa atau malah justru eksploitasi ya Mas? Karena kan yang menggerakkan kebetulan informasinya adalah Disdik dari Batam itu sendiri. Nah, ini yang sedang kami minta. Kebetulan tadi pagi kami koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dirjen PAUD Dikdasmen. Kami minta untuk menelusuri kebenaran berita tersebut. Pada prinsipnya jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, akan mengganggu siswa-siswi kita untuk melaksanakan tugas sesungguhnya mereka yang ada di sekolah. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya cukup kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan menyampaikan kepada koordinator BGN yang ada di daerah masing-masing. Kalau sejauh ini Kemendikbud meresponnya seperti apa Bang, kabar penolakan siswa-siswa itu? Kaget juga mendengar informasi tersebut. Nah, tadi mereka sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan terutama di Dinas Pendidikan Kota Batam tempat kejadian tersebut. Tapi bagi daerah-daerah lain saya menghimbau juga agar jangan melibatkan siswa dalam urusan protes memprotes atau dalam urusan yang sekiranya bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Menggarisbawahi kalimat kaget tadi itu artinya Komisi 10 meminta bahwa sebenarnya tidak boleh menggerakkan murid untuk protes MBG agar tetap berlanjut. Ya, artinya kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah, melalui kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikanlah yang berkoordinasi dengan BGN, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Siap. Satu lagi soal MBG, Bang, tadi Abang bilang kan MBG ini sangat besar manfaatnya, sudah banyak dirasakan di berbagai daerah, terutama untuk anak-anak yang di daerah di luar kota. Tapi ada usulan kemarin dari Menteri Kesehatan, Bang, MBG ini juga kalau bisa diberikan untuk penderita tuberkulosis atau TBC. Nah, kalau menurut Komisi 10 ini bagaimana? Apakah nanti tidak akan mengganggu proses distribusi MBG yang memang tujuannya untuk anak sekolah dan ibu hamil? Ya, MBG ini kan calon penerimanya adalah siswa-siswi, kemudian balita, lansia, dan ibu menyusui. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan meminta atau mengusulkan agar penderita TBC ini untuk mendapat MBG, selama anggarannya di Kementerian Kesehatan ada, ya monggo, itu saja. Tapi lagi-lagi kalau untuk penderita TBC, jangan anggarannya diambil dari anggaran pendidikan. Yang boleh diambil dari anggaran pendidikan, yang manfaatnya dirasakan oleh siswa-siswi. Bahkan kami mengusulkan guru juga diberikan MBG, dengan hanya guru sebagai distributor pembagian ompreng makanan kepada siswa-siswi. Kami mengusulkan justru guru harus diberikan juga MBG tersebut. Oke? Siapa?